kembali lagi bersama saya di pelajaran PJOK dengan saya Pak Mistiawan. Oh ya, untuk sebelum memulai materi ini, yuk coba seperti biasanya kalian siapkan namanya LKS-nya. Ya, kalau belum nyiapin LKS-nya, tolong kalian pause dulu video ini, baru kita lanjut. Oke? Yuk, kalau misalkan yang sudah membuka LKS-nya, tolong kalian buka halaman 29. Ya, 29. Yang mana? Nih, ya. Kali ini saya tidak akan membahas banyak ya, mungkin hanya mereview kembali soal ini pelajaran kelas 7, 8 nih ya, kayak sudah dipelajari. Hanya saya mereview balik saja. Oke. Nah, tetapi walaupun seperti itu, tolong kalian simak juga biar apa yang saya sampaikan ya kalian bisa paham, dan apa yang saya bacakan ayo kita baca bareng. Oke. Yuk kita lanjut. Di sini di halaman 29 ada atletik ya. Yang ini oke. Masih ingat ya atletik ya? Sebelumnya coba ada yang masih ingat nggak atletik itu apa namanya? Dalam bahasa Yunaninya apa? Ada yang masih ingat? Yaitu adalah athlon. Tulisannya kayak gimana sih athlon? Nih. Oh, athlon yang artinya kurang lebih kamu bisa perjuangan, ya perlombaan, ya dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu artinya. Ya, soalnya banyak makna. Ya, athlon itu. Lanjut, di sini dalam atletik ada yang pertama itu kita ngebahas jalan cepat ya. Kemudian di halaman 30, coba perhatikan halaman 30 ya. Yang ini ada namanya lari sambung atau estafet. Kemudian di halaman berapa? 31, lihat yang pojok kanan bawah. Halaman 31-nya ada lompat jauh. Kemudian di halaman 33 ya. Di halaman 33 ada lempar cakram. Tuh yang nomor 4. Yang mana? Nih. Oke, di situ ada lempar cakram. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh, ada ya. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi hitungannya gini. Atletik itu terbagi atas 4 ya. Ada namanya sini ya. Ada namanya jalan. Ada namanya lari. Ada namanya lompat. Dan satu lagi ada namanya lempar. Nah, saya mencontohkan hanya beberapa saja ya. Contohnya kalau jalan, dalam cabang jalan atletik itu ada namanya jalan cepat. Kemudian kalau lari, ada lari sprint atau sebutannya dengan lari jarak ya. Lari jarak pendek ya atau sprint sebutnya. Ada lagi lari jarak menengah. Ada lagi lari jarak jauh atau yang disebut apa? Maraton. Ada lagi nih cross country. Cross country. Kemudian kalau dari cabang lompat ada namanya salah satunya itu lompat jauh. Ya, kemudian kalau lempar ada namanya tolak peluru. Ada namanya lempar lembing. Ada satu lagi yang terkenal namanya lempar cakram. Ya, kalau saya menjelaskan agak cepat, coba di pengaturan agak rendahin lagi, ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan ya. Kadang-kadang kamu suka namanya apa ya?
masih salah mengartikan jalan dengan lari ya. Ingat apa namanya, jalan itu artinya itu kamu nggak terputus dengan tanah ya. Kayak di sini ada penjelasan deh. Coba kamu buka halaman 29 ya, halaman 29. Di sini ada jalan cepat. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkahkan kaki ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dengan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam arti gini ya. Ingat, ini aja simpel ya. Dalam lari itu kamu melakukan namanya melayang. Paham ya? Ingat melayang. Kalau dalam jalan cepat itu, nih misal contohnya, kamu melangkah satu, nah ini, nah pas ini turun baru dilangkahin lagi, ditaikin ya. Kalau lari pasti kamu namanya melayang. Jadi intinya dalam jalan cepat itu nggak ada namanya terputus dengan tanah ya. Ingat, nggak bengkok juga tapi lurus ya, namanya pakai tangan agak susah nih ya. Lurus kakinya, nggak boleh bengkok. Itu untuk namanya jalan cepat ya. Nah di sini lari ada lari jarak pendek atau disebut dengan sprint ya. Tahu ya, itu adalah gerakan yang hitungannya di sini kan lari macam-macam ya. Ini adalah salah satu contoh lari yang benar-benar memakai atau menggunakan kekuatan semaksimal mungkin ya, dari awal start hingga finish tanpa mengurangi kecepatan. Intinya kamu lari sekencang-kencangnya dari awal ya. Tuh untuk sprint atau untuk lari jarak pendek. Ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah kurang lebih sama, cuman intinya di sini ketika pas pertengahan di lari jarak menengah ini kamu agak di sini perbedaannya dengan lari jarak pendek itu, siapa yang bisa atau siapa yang hitungannya pinter mengatur napas, otomatis dia biasanya jadi pemenang itu ya, karena lumayan jauh jaraknya. Nah kalau untuk maraton, lari jarak jauh atau disebut dengan maraton, ini yang lumayan capek atau menguras tenaga. Dalam arti dalam maraton ini ya, dari awal start ya, kamu nggak perlu menggunakan tenaga penuh atau kecepatan penuh, tapi di sini yang diuji bukan kecepatan ya, tapi daya tahan kamu ya, karena larinya hampir 800 meter lebih ya. Wow, jauh banget itu ya, bisa 1 kilo bahkan lebih, itu untuk maraton. Tetapi dalam maraton ini dia punya lintasan, biasanya lintasannya ya di jalan raya ya, karena hitungannya nggak ada tuh ya trek yang hitungannya dibuat khusus untuk maraton. Dalam arti trek yang kayak kamu lihat tuh di gor ya, biasanya dia ada treknya. Itu kalau treknya itu ya untuk lari ini ya, jarak pendek atau menengah ya. Kalau maraton tinggal dicari aja, biasanya seperti itu. Nah sedangkan cross country, nah ini dia, cross country ini dia sama dengan maraton ya, cuman bedanya kalau cross country ini dia itu nggak punya lintasan. Dalam arti gini, apa maksudnya punya lintasan? Cuman lintasannya itu di hutan, di lembah ya. Jadi kamu melewati lembah, hutan ya, kurang lebih gitu. Ini untuk cross country ya. Cross country ya, lintasannya kamu lewatin lembah ya, lumayan lah ya. Hitungannya kamu benar-benar terjal banget ya, entah itu ada lumpur, jalan licin ya, kurang lebih gitu. Cross country beda dengan maraton. Walaupun jaraknya hampir sama dengan maraton, kurang lebih seperti itu. Kemudian lompat, nah dia lompat jauh ya. Ingat, lompat jauh nggak ada namanya lompat pendek ya. Kalau lompat pendek apa yang dilombain, pendek-pendekan, kucluk gitu doang dong ya, kurang lebih gitu. Lompat jauh ya hitungannya kamu melompat sejauh-jauhnya. Oke, ntar pembahasannya mungkin minggu depan ya, saya bahas untuk nih lompat jauh. Oke, nih saya janji sama kamu minggu depan saya akan membahas nih tentang lompat jauh. Kemudian lempar. Nah, lempar di sini dalam cabang lempar ada tolak peluru ya. Waktu kelas 7 saya udah mempraktekkan ya, ingat yang besi berat itu. Kemudian ada lempar lembing. Ya saya sih nggak pernah praktekin ya, cuman lempar lembing itu agak lumayan bahaya. Setidaknya kamu tahu lempar lembing itu yang kayak lempar tombak
ya, bukan tombak tapi seperti tombak, ya. Dia ancik ujungnya, kayak tombak, dilempar aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian lempar cakram yang terakhir. Walaupun ada beberapa ya, lempar cakram yang piring, ya piringan dilempar, ya agak piringan gitu dilempar. Nah, kurang lebih gitu ya beberapa contoh dari cabang menjalan, lari, lompat, dan lempar. Walaupun masih banyak lagi. Ini hanya beberapa saja yang saya contohkan. Oke, yuk kita lanjut. Di sini, oh ya nih, ada lari sambung atau estafet ya di halaman 30. Coba buka halaman 30. Di sini lari sambung atau estafet. Ini agak unik. Dalam arti agak unik, dia beda ya dengan lari yang lain. Ya, beda banget dalam arti kalau lari jarak pendek, menengah, jauh, dan cross country biasanya individual. Tapi kalau estafet ini kamu mengandalkan kerja sama tim. Kenapa kerja sama tim? Karena dalam lari estafet ini dilakukan dalam satu tim itu 4 orang atau 4 peserta. Ya, nah ini mengandalkan banget nih ya kerja sama tim. Nah, dalam lari estafet ini juga agak unik, beberapa unik. Pertama, itu satu-satunya lari yang menggunakan tongkat. Dari pelari pertama, 2, 3, 4 itu pakai tongkat. Kemudian dalam lari estafet ini dia menggunakan namanya star. Star jongkok. Orang pertama, orang kedua, ketiga, dan keempat dia menggunakan star melayang. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian apalagi ya? Di sini ya ada namanya. Coba kita lihat. Oh ya udah ya. Oke, kayaknya udah ya. Apa yang saya jelaskan tentang review-reviewan ya. Emang kalau kecepatan ya, kamu ke pengaturan yang titik 3 itu. Ya, kamu agak lambatin ya 0,5 atau 1,5 nya ya atau 1 ya kamu lambatin boleh. Nah, di sini ya saya punya beberapa ya, dalam arti kamu harus mengerjakan atau tugas. Di sini tugas kamu adalah kerjakan halaman 37 ya, ingat halaman 37 dengan token 37 ya. Oke, kamu kerjakan ABC-nya aja dari 1 sampai dengan 15. Oke. Baiklah. Kayaknya cukup dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.